Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bella Safira, mahasiswi dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Teknik Elektro, Program Studi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudulkan Manajemen Proyek. Yang pertama, definisi dari manajemen proyek. Manajemen proyek bisa didefinisikan sebagai ilmu dan seni berkaitan dengan memimpin dan mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan menggunakan teknik pengelolaan modern untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, yakni lingkup, mutu, jadwal, dan biaya, serta memenuhi keinginan para stakeholder. Pada prinsipnya, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, tools and techniques pada aktivitas-aktivitas proyek agar persyaratan dan kebutuhan proyek terpenuhi. Proses-proses manajemen proyek dikelompokkan dalam 5 kelompok, yakni yang pertama, proses inisiasi, yang kedua, proses perencanaan, yang ketiga, proses pelaksanaan, yang keempat, proses pengontrolan, yang kelima, proses penutupan. Berikutnya, kerangka kerja atau framework dari manajemen proyek. Yang pertama, stakeholder mempunyai proyek, kemudian proyek didelegasikan ke manajer proyek. Manajer proyek mengelola atau memanage proyek. Pengelolaan proyek meliputi scope management, quality management, time management, cost management, human resource management, communication management, risk management, procurement management, dan diintegrasikan melalui project integration management atau project management knowledge area. Kemudian, penerapan tools, teknik, dan metode terkait diterapkan pada knowledge area tersebut untuk memperoleh hasil yang diinginkan, yakni suksesnya proyek tersebut. Berikutnya, tujuan atau manfaat dari manajemen proyek, yakni efisiensi baik dari sisi biaya, sumber daya, maupun waktu. Kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga proyek bisa sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian meningkatkan kualitas dan meningkatkan produktivitas. Bisa menekan risiko yang timbul sekecil mungkin. Koordinasi internal yang lebih baik, meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek, yakni dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Berikutnya, terdapat 3 faktor pembatas di dalam lingkup manajemen proyek. Yang pertama, skop atau ruang lingkup. Semakin besar skop atau ruang lingkup suatu proyek, maka secara umum akan semakin bertambah pula waktu dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian, yang kedua ada time atau waktu, merupakan salah satu komponen yang menjadi target utama dalam sebuah proyek. Yang ketiga ada cost atau biaya. Faktor biaya sangat dipengaruhi oleh 2 faktor sebelumnya. Semakin besar ruang lingkup dan semakin lama waktu, maka semakin besar pula biaya suatu proyek. Selanjutnya, metodologi manajemen proyek. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam memanage aktivitas proyek, antara lain, yang pertama, the traditional approach, yang kedua, rational unified process, yang ketiga, temporary organization sequencing concepts, yang keempat, critical chain, yang kelima, extreme project management, yang keenam, event chain methodology, yang terakhir, process based management. Kemudian, metode the traditional approach atau pendekatan tradisional meliputi 5 tahapan atau bagian, yakni yang pertama, tahap project initiation, yang kedua, tahap project planning, yang ketiga, tahap project executing, yang keempat, tahap project controlling, dan yang terakhir, tahap project closing. Selanjutnya,
Terdapat knowledge area manajemen proyek meliputi scope management, time management, cost management, quality time management, human resource management, communication management, risk management, procurement management, dan yang terakhir, project integration management. Berikutnya, terdapat beberapa metode dari manajemen proyek, yakni PERT charts, Gantt charts, event chain diagrams, Run charts, project cycle optimization, dan lain-lain. Sedangkan yang paling banyak digunakan pada software pengelola project atau Microsoft Project yakni PERT charts dan Gantt charts. Selanjutnya, asosiasi dan profesi manajemen proyek. Terdapat 4 asosiasi manajemen proyek, diantaranya ialah The Project Management Institute atau PMI, The American Academy of Project Management atau AAPM, The Agile Project Leadership Network atau APLN, yang terakhir The International Project Management Association. Terdapat 2 standarisasi internasional manajemen proyek, diantaranya ialah A Guide to the Project Management Body of Knowledge atau PMBOK Guide dan The Standard of Program Management. Terdapat 3 sertifikasi profesional manajemen proyek, diantaranya ialah CPM atau The International Association of Project and Program Management, IPMA atau Levels of Certification, diantaranya IPMAA, IPMAB, IPMAC, dan IPMAD. Dan yang terakhir ada PMP atau Project Management Professional. Sekian dari materi yang telah saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.